Timbul lagi Wak kejadian yang enggak kalah merindingnya dari kejadian yang tadi, yaitu teror hantu korban kecelakaan yang mencari kulitnya yang lepas. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 36. Terima kasih kali buat kalian yang sudah ngikutin cerita Wawa ini dari part 1 sampai part sekarang ini ya. Dan aku juga mau disclaimer dulu kalau semua cerita di kisah horor Wawa ini murni berdasarkan tulisan asli para narasumber. Tidak ada yang kami lebihkan dan tidak ada juga yang kami kurangkan, tapi memang kalau dirapikan adalah memang biar alurnya tuh makin jelas gitu loh sama kalian. Dan semua gambar dan efek yang ada di dalam video ini itu hanya dijadikan sebagai abahan pendukung aja Wak, untuk mempermudah kalian atau mempermudah penonton merasakan langsung kehororan dari kisah pribadi horor Wawa ini. Adapun yang aslinya pasti akan kami sertakan di video informasinya ya. Dan ada juga beberapa nama Wawa yang disamarkan di sini. Ini merupakan permintaan dari narasumber sendiri untuk bisa melindungi narasumber dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya Wawa di sini tuh murni hanya ingin berbagi pengalaman horornya untuk bisa menambah koleksi cerita horor kita di sini aja Wak ya. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan kali ini aku akan membawakan dua kisah horor yang gak kalah menyeramkan dan menyedihkan juga Wak, yaitu soal tumbal dan juga teror satu kampung. Siap kalian denger ya? Ntar dulu. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian ke satu rangkaian perawatan kulit, wajah, dan badan yang diformulasikan khusus untuk kulit sensitif Wak, yaitu Noni Probiotic Series dari N-Pure. Rangkaian ini sudah teruji secara dermatologi, hypoallergenic tested, dan juga pH balance yang sesuai dengan pH ideal kulit. Tua ingredientsnya juga aman kali untuk semua jenis kulit. Dan di Noni Probiotic Series ini diperkaya dengan noni itu sendiri, yaitu ekstrak mengkudu Wak, dan juga 9 jenis probiotics kompleks untuk bisa menutrisi dan juga menyeimbangkan mikrobima kulit. Dan selain itu juga ada ekstrak chamomile, bisabolol betanin, ceramide NP, dan allantoin yang ada di sini berfungsi untuk bisa melembabkan, menghidrasi, dan juga memberikan efek menenangkan untuk kulit kering Wak, bahkan kulit yang teriritasi. Dan dalam rangkaian ini ada 5 produk Wak. Ini aku kenalin satu-satu ya. Yang pertama, gel cleanser, toner, terus ada ampul, terus ada lagi moisturizer, dan juga nih Wak yang terakhir body lotion. Lengkap nih H5, muka sama badan juga ada. Dan tadi pagi aku udah coba semua rangkaian ini. Aku mulai dari yang pertama nyuci muka pakai N-Pure Noni Probiotics Cleanse Me Softly Gel Cleanser yang dapat melarutkan kotoran tanpa bisa mengganggu skin barrier Wak. Terus yang kedua lanjut lagi pakai N-Pure Noni Probiotics Balance Me Fine Toner. Dan ini Wak yang uniknya lagi, ini aku baru kali ini sih lihat tonernya tuh di spray. Spray. Biasa kan yang ditatap taruh di sini gitu kan, ini langsung tatap selesai. Dan setelah aku coba ini tonernya benar-benar langsung meresap ke dalam kulit tuh loh Wak, dan langsung memberikan efek menenangkan. Lalu yang ketiga aku pakai N-Pure Noni Probiotics Calm Me Down Ampul. Ampul ini teksturnya betul-betul ringan kali dengan 80% natural noni sebagai antioksidan yang tinggi dan juga 9 probiotik sehingga bisa membuat kulit ini jadi kenyal sama halus Wak. Lalu yang keempat baru nih layer terakhirnya, aku tutup pakai Noni Probiotics Comfort Me Moisturizer Wak, cocok kali untuk dipakai sehari-hari, nggak kerasa pliket tuh loh. Dengan kandungan 48% natural noni dan juga 9 probiotik juga. Udah selesai. Tapi Wak, selain itu kita juga bisa lengkapi lagi dengan menggunakan N-Pure Noni Probiotic Hydrate Me Body Soft Lotion. Lotion ini tanpa fragrance Wak, yang cocok kali buat kulit sensitif. Terasa ringan juga, cepat menyerap dan juga bisa menghidrasi kulit sepanjang hari. Dan ini semua packagingnya aku suka kali sih Wak. Elegan, warnanya nggak macem-macem ya kan. Simple tapi tetap kelihatan mewah kali. Jadi rangkaiannya memang lengkap Wak, bisa untuk wajah dan kulit badan juga. Gunakan rutin setiap hari pagi dan malam Wak ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat kesehatan kulit wajah dari rangkaian Noni Probiotic Series dari N-Pure ini Wak. Miliki segera semua rangkaian produk dari N-Pure. Caranya gampang kali, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah. Selamat mencoba, terima kasih N-Pure. Dan sekarang Wak, barulah kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, kisah pertama ini berasal dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan Wak, karena memang kejadian mistis ini berkaitan dengan hal yang sangat menyedihkan dan guna untuk menjaga perasaan keluarga juga, makanya kita samarin aja lah ya, kita sebut aja namanya Rio. Nah, kejadian ini Wak berdasarkan kisah nyata yang terjadi kurang lebih 7 tahun yang lalu pada saat Rio ini masih menginjak usia 11 tahun. Jadi ceritanya Wak, pada tanggal 20 Januari 2014 lalu, kampung tempat Rio tinggal ini terjadi sebuah tragedi naas di mana ditemukan seorang anak yang terpeleset di
di gorong-gorong. Pada saat itu memang kondisi air gorong-gorong itu lagi naik-naiknya Wak, serta letak gorong-gorong itu yang lumayan jauh nih dari pemukiman warga sehingga membuat nyawa anak tersebut tidak bisa diselamatkan dengan cepat. Nah, kejadian ini tentunya membuat seluruh warga kampung geger, orang tua sang anak apalagi orang tua anak yang sudah mengetahui hal ini pun tampak sangat sedih, syok dan sangat terpukul setelah mengalami peristiwa memilukan itu. Dan tak berselang lama Wak, 2 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Februari tahun 2014 menjelang maghrib, gorong-gorong tersebut kembali memakan korban Wak, dimana kali ini korbannya merupakan seorang balita yang masih berusia 3 tahun. Dan menurut pengakuan warga setempat, balita tersebut terpeleset saat hendak mencari belut gitu. Nah, kejadian tragis yang terjadi dalam waktu yang tak begitu lama ini membuatlah banyak warga berspekulasi tentang hal-hal mistis mengenai penunggu yang meminta tumbal di gorong-gorong tersebut. Nah, terus keesokan harinya setelah penemuan jasad balita tersebut, beberapa warga dan para pemuka agama pun akhirnya berkumpul dan langsung memanjatkan doa agar tak terjadi lagi hal yang serupa. Nah, viralnya kejadian di kampung tersebut Wak, sontak langsung membuat Rio beserta teman-teman Rio pun dilanda rasa penasaran nih. Mereka pun sepakatlah untuk melakukan uji nyali di sekitar gorong-gorong tersebut guna memastikan langsung nih kisah mistis yang beredar luas di masyarakat itu. Dan di tanggal 4 Maret 2014 sekitar jam 7 malam datang mereka bawa Rio nih sama 4 orang kawannya, Rian, Ferry, Pandi dan Aan Wak ya. Berempat kawannya ini langsunglah meluncur ke TKP. Nah, pada waktu itu Wak, keadaan air di gorong-gorong tersebut cukup tinggi nih akibat hujan deras yang memang terjadi pada sore harinya. Dan karena hal itu tidak ada satu orang pun dari mereka yang berani turun nih ke bawah, kecuali siapa? Rian. Ayolah turun ke bawah, orang udah sampai sini kok, kata dia kayak gitu kan. Nah, Rian terus nih memaksa keempat temannya ini untuk turun juga. Tapi keempat kawannya ini termasuk si Rio sepakat untuk menolak Wak. Nah, karena merasa jengkel dan marah nih Wak ya, karena udah jauh-jauh kita ke sini sok-sok mau uji nyali kalian sampai sini kalian nggak berani. Akhirnya Rian pun terpaksa turun sendirian ke gorong-gorong itu dengan membawa senter Wak. Rian aja sendirian, 4 kawannya nggak mau ikut. Nah, setelah menunggu beberapa saat Wak, Rian ini ternyata nggak kunjung naik juga dari gorong-gorong itu. Rio, Pandi, Ferry, Aan mulai panik nih kan. Mana anak ini kok nggak naik-naik. Lagi panik ini pun mereka tetap nggak berani untuk pergi turun ke bawah ngecek kawannya itu Wak. Karena mereka juga panik kan Wak. Tanpa menunggu lama akhirnya Pandi sama Aan sepakat untuk pergi nih melaporkan hal tersebut kepada Pak RT dan juga keluarganya si Rian. Sementara si Rio dan si Ferry nunggu tuh, tetap nunggu di sana, kali-kali aja nih si Riannya muncul ya kan. Nah, beberapa lama kemudian Wak, sebelum Pak RT, orang tuanya si Rian dan yang lain itu tiba di TKP untuk mencari Rian, di tengah kesepian malam itu tiba-tiba Rio dan Ferry dikejutkan setelah Rian akhirnya berhasil naik dari gorong-gorong itu Wak. Tapi anehnya pada saat itu Rian tidak berkata sepatah kata apapun, bahkan mukanya nampak pucat kali karena nengok kawannya udah balik ya kan. Ditanyain Wak, kok kenapa? Diam aja Rian. Maafin kami, ayolah yuk balik yuk, kata gitu. Tetap diam si Rian, nggak ada marah, nggak ada juga iya aku panik tuh, nggak ada, diam dia kan. Akhirnya mereka semua pun langsunglah membawa Rian pulang ke rumah orang tuanya dan juga meminta maaf kepada orang tuanya karena sudah mengajak Rian main ke gorong-gorong. Nah, terus Wak, keesokan harinya setelah pulang sekolah nih Rio, si Pandi, Aan, Ferry, mereka pun kembali ngajak Rian untuk bermain sepak bola seperti biasanya di lapangan nih, karena kan takut nanti dia masih ngambek apa gimana, ajak lagi Wak biar dia melupakan kejadian tadi malam. Pergilah nih ke rumahnya si Rian kan, diajak main Yan, main yuk Yan, kata kayak gitu. Ayo. Si Rian pun menyetujuinya Wak, tapi tidak seperti biasanya, lagi-lagi Rian nampaknya diam aja dan seperti tak mau bermain gitu loh sama mereka, datang-datang kayak nggak niat gitu. Dari sana pun mereka berempat mikir lagi, oh mungkin Rian masih ngambek sama marah kali sama kita ya karena kejadian kemarin gitu kan. Dia diam aja gitu, main-main tapi kayak males-malesan gitu. Nah, terus Wak, malamnya di hari yang sama setelah sholat maghrib, mereka nih kembali lagi lah ngajak Rian untuk main ya kan, biar enak lagi tuh hati ya. Yuk Yan, main lagi yuk Yan, yuk baru nih habis maghrib enak nih kita main lagi, katanya gitu. Tapi kali ini bukan main sepak bola Wak, melainkan mereka mengajak Rian main petak umpet. Habis maghrib main petak umpet. Dan kali ini Rian pun kembali menyetujuinya Wak, walaupun dia diam-diam aja, tapi ya udah ayo gitu loh. Udah akhirnya mereka berlima pun memulailah permainan peta umpet itu Wak, di mana pada saat itu yang kebagian jaga itu adalah Rian. Ya udahlah, Rian lagi mulai jaga kan, ngitung mundur dia. Nah, si Rio, Pandi, Ferry, Aan mulailah mencari tempat persembunyiannya tuh Wak. Kebetulan pada saat itu ada Wak semak belukar yang menurut si Rio menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi. Udah lah tuh, wah itu tuh tempat amannya. Pergi dia ke sana kan, sembunyi si Rio di situ dekat semak belukar itu. Nah, beberapa saat kemudian
kemudian Wak, setelah Rio ini selesai berhitung mundur, Rio melihat Rian mulai melangkahkan kakinya ke semak belukar tempat si Rio ini bersembunyi. Tapi Wak, dari kejauhan Rio ini tiba-tiba terkejut karena dia melihat bola matanya Rian ini tidak seperti biasanya. Karena Rio melihat matanya si Rian ini Wak, tampak hitam, terus dia tawa menyeringnya gitu. Dia nyari gitu. Tapi waktu itu Rio nggak begitu menghiraukan Wak, karena dia pikir Rian ini lagi nakut-nakutin kami nih, gantian mungkin kan. Tetap di situ tuh Rio kan, dia itip lagi gini-gini siapa Rian. Dah, lalu Wak, ketakutan si Rio makin menjadi-jadi setelah kalian tahu si Rian ini tiba-tiba muncul di belakangnya si Rio dengan berpakaian seperti pocong. Ada di belakangnya si Rio kan, Rio nengok langsung teriak, langsung pingsan Rio langsung Wak. Langsung betul-betul pingsan. Tadi dia ada di situ. Aku balik badan, dia di belakang pakai baju pocong. Cuman nggak pingsan anak itu? Pingsan langsung si Rio kan. Ketiga kawan lainnya Ferry, Pandi, Aan dengar teriakannya si Rio pun langsung lah mendekati sumber suara dan langsung menemukan Rio tuh lagi terkapar pingsan. Mereka pun langsung lah bawa Rio ini balik ke rumah dan mereka bilang, Om, Tante, tadi Rio pingsan di semak belukar karena kami main petak umpet. Ya Allah, kalian main petak umpet malam-malam, masukkan cepat Rio bangun gitu kan. Tapi anehnya Wak, pada saat itu ketiga temannya Rio pun mengaku pada saat mereka ini mendatangi Rio yang lagi pingsan habis teriak itu, mereka sama sekali tidak melihat Rian. Begitupun pada saat si Rio ini dibawa ke rumah, waktu sadar juga Wak, si Rian ini nggak kelihatan sama sekali. Dan setelah Rio sadar pun Rio bilang, aku pingsan ini perkara aku ditakut-takutin sama si Rian karena dia berpakaian kayak pocong, tegak dia di belakang aku. Sekarang dia di mana? Gak ada loh dia dari tadi Wak, kata si Ferry, Aan, Pandi kan. Dari kami datang sana tuh pun kok sendirian, kata mereka. Dah lah tuh nih Wak ya. Setelah kejadian itu ternyata memang Wak, si Rian ini bukan hanya tidak ada di tempat main petak umpet ataupun di rumahnya si Rio, melainkan Rian tidak kembali ke rumahnya pada malam itu. Kemana si Rian? Dan keesokan harinya Wak, orang tua Rian yang panik ini pun langsung lah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian kan. Seluruh warga di sana pun mencari ke semua sudut kampung sampai ke kampung-kampung sebelahnya untuk mencari si Rian, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Tapi Wak, 2 hari kemudian sekitar jam 4 sore, polisi pun berhasil menemukan keberadaan Rian Wak. Tapi sayangnya Rian sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mayat Rian ini ditemukan di mana? Betul Wak, di sekitar gorong-gorong sungai tempat mereka bermain itu. Hal ini pasti langsung membuat Rio dan teman-temannya sangat sedih. Mereka menyesal, mereka nggak nyangka bahwa Rian ini pergi secepat itu. Dan orang tua Rian pun Wak, tampak pada saat itu tidak ikhlas dan meminta polisi untuk mengusut hal ini sampai tuntas. Dah. Akhirnya mayat Rian ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi nih. Nah malamnya Wak, setelah kejadian Rian ditemukan itu, malamnya Rio tuh langsung ngerasa nggak tenang di rumah Wak. Waktu mau tidur tuh Rio tuh ngerasa takut kali Wak, karena memang kebayangkan kejadian menyeramkan yang udah Rio alami beberapa hari lalu tuh loh. Dia nengok perubahan aneh kawannya, dia nengok kawannya pakai pocong itu, udahnya hari ini dia temukan temennya meninggal. Gak bisa tidur itu Wak si Rio, dia berusaha di sekuat tenaga untuk bisa menutup matanya supaya bisa tidur. Dan juga melupakan kejadian-kejadian tersebut. Dan di saat inilah Wak, Rio kembali mengalami hal-hal mistis. Kenapa? Karena dari kejauhan Wak, ketika si Rio ini mulai menutup mata, ya kan mau tidur, Rio dengar ada suara orang yang ngetok jendela. Dan perlahan ketika Rio buka matanya, Rio melihat di jendela kamarnya Wak, ada sosok yang menyerupai Rian yang sedang berdiri dan menatap Rio dengan sinis dari luar jendela. Bayangkan nama kalian. Dan kalian tahu sosok itu bilang apa? Kamu harus menjadi tumbal selanjutnya. Kamu harus menjadi tumbal selanjutnya. Dan anehnya Wak, suara yang dikeluarkan oleh sosok yang menyerupai Rian itu bukan suaranya si Rian, melainkan suara itu terdengar seperti suara perempuan. Rio nengok itu langsung ketakutan lah, teriak dia kan, dia langsung lari ke tempat mamanya. Dan supaya tidak mengalami hal yang serupa seperti yang dikatakan sosok si Rian itu, Rio pun barulah berani langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan orang tuanya si Rio ini pun langsung menenangkan anaknya dan meminta Rio untuk tidur dengan ditemani sama mamanya Rio. Untungnya pada malam itu setelah ditemani ibunya, Rio pun bisa tidur nyenyak tanpa gangguan nih Wak ya. Keesokan harinya Wak, langsung hasil otopsinya Rian ini pun telah diberitahukan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa Rian meninggal akibat tenggelam. Dan setelah diotopsi Wak, jenazah Rian pun dibawa lagi nih ke rumah untuk segera disolatkan dan juga dimakamkan. Dan sehari setelah Rian ini dimakamkan Wak, perasaan Rio kembali nggak tenang lagi. Kejadian menyeramkan pun lagi-lagi harus Rio alami Wak. Kenapa?
Karena pada saat itu Rio ini lagi sendirian di rumah karena memang kebetulan orang tuanya lagi pergi menghadiri acara keluarga gitulah di luar kota. Nah, supaya tidak terlalu takut, Rio ini pun mengajaklah ketiga kawannya itu, si Pandi, Ferry, Aan kan, untuk bisa bermain ke rumahnya dia, nemenin dia nih. Mereka pun akhirnya setuju dan tanpa basa-basi langsunglah pergi ke rumahnya si Rio. Nah, saking keasikannya mereka bermain, ngobrol-ngobrol itu nggak kerasa hari udah malam nih, Wak. Dan pada saat itu orang tuanya si Rio pun lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Rio, mama, papa udah di jalan pulang ya, dikit lagi sampai. Nah, karena udah malam juga, udah tahu juga orang tua Rio udah mau nyampe, akhirnya ketiga kawannya pun balik nih ke rumah masing-masing. Dan saat itu Rio kembalilah di rumah sendirian ya kan, karena kan bentar lagi mama dia mau balik juga kok gitu. Nah, hal mistis berikutnya terjadi lagi, Wak, pada saat si Rio ini lagi sendirian inilah, yaitu pada saat dia mau masuk jalan ke kamar, Rio kembali terkejut, shock sejadi-jadinya ketika dia melihat sosok yang menyerupai Rian ini sedang melotot dengan tawa menyeringai berdiri tepat di hadapannya si Rio. Bukan di balik jendela lagi, depannya si Rio. Persis kayak waktu petak umpet tuh, kayak gitulah. Dan lagi-lagi sosok menyerupai si Rian ini pun terus berkata, kamu harus menjadi tumbal selanjutnya. Kamu harus menjadi tumbal selanjutnya. masih dengan suara perempuan, Wak. Wah, Rio di sana teriak jadi-jadinya pengsan lagi. Dah, terus beberapa jam kemudian setelah Rio ini kembali sadar, Wak, Rio udah ngeliat kedua orang tuanya udah di rumah menemani dia pada saat itu kan. Mario kenapa gitu kata. Mama bilang, kamu ditemukan pingsan sama tetangga setelah tetangga mendengar suara teriakan kamu yang kuat kali. Kenapa, nak, ada apa, ceritain sama mama. Nah, merasa sangat takut dengan hal itu untuk kedua kalinya, lagi-lagi Rio pun menceritakanlah hal itu kepada orang tuanya Rio. Maka kejadiannya gini, Rio nggak tenang, Mario takut, kata kayak gitu kan. Dan akhirnya keesokan harinya Rio beserta orang tuanya pun langsunglah berkunjung ke rumah orang tua Rian. Di sana Rio menceritakan semua yang dia alami, Wak, dan dia pun meminta maaf dan mengaku sangat menyesal sudah membiarkan Rian masuk ke gorong-gorong itu hanya untuk melepaskan rasa penasaran mereka. Dan tanpa disangka, Wak, ibu dari almarhum Rian ini ternyata juga beberapa malam belakangan selalu bermimpi tentang Rian. Ibu Rian berkata bahwa jiwanya Rian ini seperti tertahan dan dijadikan tumbal oleh sesosok wanita setengah ular, Wak, yang konon menghuni gorong-gorong tersebut. Tempat jenazah itu ditemukan tuh di sana. Itulah kenapa suara itu yang keluar suara perempuan ya kan? Karena yang nahan Rian di sana itu adalah sosok perempuan setengah ular tersebut. Dan setelah bermusyawarah, Wak, keluarganya Rio dan orang tuanya Rian pun sepakat langsung melaksanakan doa bersama agar arwahnya Rian ini tenang di alam sana. Acara doa bersama pun langsung diselenggarakan, dipimpin oleh seorang pemuka setempat dan diakhiri oleh prosesi tabur bunga di gorong-gorong tempat di mana Rian meninggal. Dan setelah acara doa bersama itu digelar, alhamdulillahnya tidak ada lagi kisah menyeramkan mengenai gorong-gorong. Dan Rio pun sudah yakin kalau Rian sudah tenang di alam sana. Amin ya robbal alamin. Dan pada saat ini Rio yang sudah menginjak usia 18 tahun bersama si Ferry, Aan, Pandi pun masih menjalin pertemanan sampai sekarang, Wak, dan mereka juga sangat sering untuk ziarah ke makamnya Rian, salah satu sahabat mereka. Dan juga jangan lupa nih, ayo sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Rian temannya Rio ini, Wak, ya, semoga dia tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Aduh, yang herannya ya, kan waktu itu mereka main petak umpet tuh, terus tiba-tiba Riannya nggak ada ya kan, hilang. Apa jangan-jangan yang main petak umpet itu bukan Rian ya sih? Ya nggak sih? Rian tuh sebenarnya, ya maaf ya ini kalau misalnya harus dibilang lagi, Rian tuh sebenarnya udah tenggelam gitu loh waktu mereka ngajak maghrib itu mah. Ya nggak? Ih, wallahu alam lah ya, tenang di sana ya Rian. Oke, Wak, kisah kedua dan terakhir ini datang dari Wawa aku yang namanya Dwi Utami dari Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Wak, Kecamatan Pulau Rakyat. Halo. Nah, Dwi ini mau ceritain sama kita semua kejadian horor yang hampir setiap hari terjadi di kampungnya, Wak. Tapi dulu ya. Jadi, Wak, dulu sekitar tahun 2006 waktu umur Dwi ini masih 6 tahun, memang banyak sekali hal-hal yang mungkin bikin banyak orang lain yang nggak percaya denger kisah ini nih. Jadi ceritanya orang tua Dwi ini pernah buka kedai sayur gitu lah, Wak, yang buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya ada yang beli jam 11 atau 12 ke atas pun tetap dilayani juga gitu. Nah, sebenarnya, Wak, keluarga Dwi ini sudah dari lama mendengar banyak kali dari antara ibu-ibu yang belanja di kedai Dwi itu bercerita bahwa ada banyak sekali teror mistis yang dialami mereka sekitar jam 12 ke atas di kampung itu. Mulai dari keranda terbang, kolor hijau atau buto hijau, hantu tinggi besar, teror korban kecelakaan yang tinggal di kampung, ada tangisan misterius dan masih banyak lagi, Wak. Tapi karena memang waktu itu Dwi masih kecil ya kan, dan dia ini juga diajarkan untuk nggak percaya
percaya sama hal-hal yang kayak gitu pun cuma bisa mikir, oh cerita ibu-ibu tuh cuma dibuat-buat aja tuhnya pertamanya. Tapi setelah Dwi ini mengalami sendiri, barulah dia percaya kalau yang sering diceritain ibu-ibu itu betul adanya, Wak. Jadi kisah mistisnya Dwi ini dimulai waktu Dwi, ibunya, kakaknya, ayahnya sedang duduk bersama nih di ruang tamu, sekalian juga ngejagain kedai mamanya. Nah pada saat berkumpul di sana, Wak, mereka ya udahlah ngobrol-ngobrol bercerita seperti biasa ya kan. Nah lagi asik-asiknya bercerita ini tiba-tiba kawan bapaknya Dwi datang nih dari kampung sebelah, mau nongkrong, mau duduk-duduk bentar sambil ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Dan ngobrol lah bapak-bapak ini kan sambil berbicara soal pekerjaan dan yang lain-lain. Sementara Dwi sama kakaknya ini masih nonton TV nih sembari makan-makan cemilan gitu. Sedangkan ibunya Dwi masih melayani beberapa pembeli. Nah tidak lama kemudian ayahnya Dwi ini manggil ibunya, "Dek, tolong buatin minum untuk teman-temanku ya," katanya gitu. "Oh iya mas, mau minum apa? Dingin atau hangat?" kata mamanya kan. "Dingin aja deh, pakai kuku Bima," kata papanya. Nah karena waktu itu kebetulan stok kuku Bima di kedai mamanya ini lagi habis, Wak. Jadi mereka ini harus beli dulu lah di kedai yang jaraknya kurang lebih nggak begitu jauh juga lah, Wak, sekitar 4-5 rumah. Kalian nyetok juga kan. "Oke, tunggu ya mas ya, aku mau beli dulu nih kuku Bimanya soalnya di kedai kita habis nih stoknya." "Oh ya udah deh aja anak-anak ya, biar kamu ada temennya. Jangan lupa bawa senter deh," kata papanya kan. Karena memang di kampung Dwi itu dulu tuh semak-semak kali, Wak, macam hutan gitu loh, masih banyak pohon-pohon besar. "Oh iya mas, nanti saya bawa senter," gitu kan. "Yuk anak-anak ikut ibu ke kedai Wawak sebelah yuk," kata kita. "Ayo, pergilah ini." Dwi, kakaknya, mamanya bertiga nih kan ke kedai sebelah itu. Nah jalan yang mau mereka lalui ini, Wak, termasuk jalan yang dikatakan seram nih oleh warga di sana. Tapi malam itu pada saat mereka jalan mau menuju kedai Wawak itu, melalui jalan tersebut alhamdulillah tidak ada satupun gangguan apa-apa nih, Wak. Dan sekitar beberapa menit berjalan mereka sampailah itu di kedai Wawak itu kan. Dan ibu Dwi pun langsunglah membeli apa yang memang disuruh sama ayah tadi. Sementara Dwi sama kakak Dwi ini lagi duduk nih di depan kursi warung di sana yang memang disediakan untuk duduk-duduk orang kalau lagi berbelanja di situ. Nah setelah selesai ibu Dwi bilang, "Kalian mau beli apa nak?" kata kayak gitu. Kakak Dwi bilang, "Beli minuman gelas aja lah bu, yang dingin-dingin. Haus juga jalan dari rumah ke sini gitu." "Ya udah ambillah 2 gitu, kasih adek ya kak," katanya. Kasih Dwi. Kakaknya pun ngambil lah itu kan 2 minuman gelas yang lagi dingin itu, dikasihnya sama adek ya. Tapi pas Dwi mau minum itu minuman, Wak, dibecandain sama kakak ya, pang gitu. Akhirnya jatuh lah minuman itu. Nangis Dwi waktu itu, Wak, ngomel-ngomel dia. "Kakak nih jahat kali jatuhkan minuman aku." Hahaha, nangis kan. Terus ibunya Dwi bilang, "Udah jangan nangis-nangis, ambil lagi aja lah, udah diam, ambil lagi." Nah setelah mama Dwi ngomong kayak gitu, Wawak penjual tuh bilang, "Iya kok jangan nangis, nanti kok diliatin mbak-mbak yang biasanya melayang di sini loh. Soalnya sering nih orang-orang di sini diliatin," kata gitu. Nah mendengar itu, Wak, mamanya kakak si Dwi pun langsung terkejut lah kan. Soalnya kan nanti waktu pulang mereka harus lewatin jalan yang seram itu. Ibu Dwi cuma bilang, "Insya Allah jangan sampai lah, Wak," katanya. Dah habis itu si tante langsung bayar semua belanjanya, baliklah ini mereka dengan rasa yang sedikit agak ragu untuk bisa melewati jalan itu lagi. Tapi mau gimana, cuma jalan itu satu-satunya buat balik rumah kan. Dah baliklah ini, Wak, ya kan. Baru aja beberapa langkah mereka di jalanan ini, Wak, udah banyak kali tuh suara-suara aneh yang mereka dengar. Salah satunya adalah suara daun yang ditiup angin. Padahal posisinya waktu itu sama sekali nggak berasa angin terlewat di tangan tuh, nggak ada angin sama sekali. Tapi ada suara-suara daun kena angin. Mereka masih positive thinking nih. Mama Dwi pun ngajak-ngajak ngobrol lah biar nggak usah ketakutan. Mama takut juga kayak. Mereka pun tetaplah berjalan, Wak, ya, dengan ditemani suasana yang hening dan mencekam. Udah mulai jauh nih ya mereka berjalan meninggalkan kedai tadi. Dan by the way juga, Wak, kedai tadi itu letaknya di belakang rumah orang. Jadi kalau misalnya kita mau ke kedai itu memang harus ngelewatin jalan dari belakang-belakang rumah-rumah orang juga. Nah waktu mereka masih berjalan ini, Wak, tiba-tiba ibu Dwi berhenti. Diam. Dwi sama kakaknya pun ikutan diam lah ya kan. Dari yang ngobrol-ngobrol tadi langsung senyap. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat, Wak? Mereka ya, Dwi, ibunya, kakaknya melihat ada sosok kuntil anak yang mau terbang. Tapi belum terbang, mau. Sosok itu pakai baju putih panjang, lusuh, Wak, rambutnya panjang juga, dan tubuhnya tinggi kali. Terus berdiri dia di samping rumah, tepat jarak 1 rumah dari mereka tuh loh. Itu rumah, di situ dia tegak mau terbang itu. Ketiga-tiganya nengok, mama Dwi tengok, kakak Dwi tengok, apalagi Dwi nengok. Pada saat itu Dwi langsung nangis, tapi nggak bersuara deh. Air mata bercucur. Nangis, nggak bersuara. Tadi aku bilang kan kuntilanaknya mau terbang karena memang, Wak, pada saat mereka bertiga ini melihat sosok itu, tubuh mereka langsung nge-freeze ya kan, langsung nggak bisa bergerak. Nah di saat itulah, Wak, baru sosok itu langsung mengepakkan kedua tangannya sambil mengeluarkan suara tertawa yang begitu kencang, nyaring, bergema di hadapan mereka bertiga. Diam, nge-freeze, baru naik terbang, Wak, pakai suara langsung kayak bergema tuh. Ini bertiga nggak bisa bergerak, kepris. Pada saat itu mama Edu langsung berusaha sekuat tenaga untuk bisa membacakan ayat-ayat suci ya kan, dan tetap berusaha untuk membuka mulutnya.
minta tolong. Hampir 5 menit Wak, mereka ngelihat sosok itu tanpa bergerak sama sekali. Sampai akhirnya Mama Dwi pun berhasil menggerakkan dirinya kan, dan langsung digendongnya Dwi, ditarik tangan kakak Dwi, lari langsung menatap ke depan tanpa pernah mau lagi melihat ke belakang. Itu masih ada tuh Wak ya, suara cekikikan tuh masih ada. Dan anehnya waktu itu Wak, suara si Kunti itu tertawa dengan begitu kencang itu, begitu nyaring bergema itu, hanya didengar oleh mereka bertiga aja Wak. Itu kan padat rumah ya kan, nggak ada orang juga yang merasakan suara itu, harusnya kayak keluar gitu. Suara apa itu, nggak ada, cuma mereka bertiga ya terdengar. Mama Dwi langsung lari baca ayat suci ya kan, sambil bawa 2 anaknya, ya Allah kasihan kali. Dan tidak lama kemudian alhamdulillah sampai nih Wak ke rumah. Dan kala itu Wak, Ibu Dwi memilih untuk tidak menceritakan hal menyeramkan tadi ke ayah ataupun juga teman-teman ayah itu, nggak ada. Dia menyanyi, ya kuku Bima ada selesai, nah minum. Ibu Dwi waktu itu yang masih dengan muka pucat, badan lemas ya kan, udah cuma bertiga aja mereka terdiam pandang-pandangan. Dah tuh ya, keesokan harinya nih Wak ya, seperti biasa datang lagi nih ibu-ibu belanja ke kedai mamanya. Nah ibu-ibu yang belanja di situ Wak bilang, Jeng, tadi malam aku lihat ada sosok kuntilanak yang melayang-layang di atap rumah penjual putu bambu loh. Mendengar hal itu Ibu Dwi langsung ngebatin, langsung merinding deh. Berarti jangan-jangan yang kulihat tadi malam itu ya mbak-mbak inilah yang terbang mau melayang-layang itu. Dan memang Wak, tempat di mana si kuntilanak melayang-layang yang ditengok sama mamanya Dwi dan mereka bertiga itu tepat berada di rumah penjual putu bambu itu. Ternyata ada juga nih yang lihat ya kan. Tapi waktu itu Wak, Ibu Dwi tidak juga menceritakan apa yang dia alami tadi malam tuh loh. Aku lihat juga loh, nggak ada, dia bilang. Tetap diam aja Mama Dwi. Dan cerita ibu-ibu tadi yang bilang kalau ada kuntilanak di atas rumah putu bambu itu langsung gempar tuh di kampung Dwi. Mulailah banyak orang nih bilang kalau penjual putu bambu itu punya pesugihan kali supaya jualannya laris. Nah, mulailah kan berkembang isu-isu kayak gitu. Dan ternyata Wak, nggak cuma mereka aja yang diganggu. Beberapa hari setelah kejadian masih banyak lagi nih warga di sana yang sering diliatin sosok kuntilanak terbang itu Wak. Bahkan ada yang sampai sakit loh ngelihat itu. Ini Mama Dwi sama kedua anak masih kecil, dia tengok waktu mau OTW mau terbang tuh, lagi siap-siap lah, lagi keadaan siaga mau terbang, nengok. Ya Allah ya Rabbi. Dan sebenarnya teror di kampung itu nggak cuma itu aja Wak, masih banyak lagi teror lainnya. Salah satunya aja yang disebutkan sama si Dwi nih ya, tepat setelah 1 bulan setelah kejadian kuntilanak terbang itu timbul lagi Wak kejadian yang enggak kalah merindingnya dari kejadian yang tadi, yaitu teror hantu korban kecelakaan yang mencari kulitnya yang lepas. Kejadiannya Wak berawal pada saat salah satu warga di kampung Dwi ini ada yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan badannya ini mohon maaf hancur Wak, sampai kulit-kulitnya ini lepas. Jadi ceritanya waktu mayat korban kecelakaan itu dimandikan, menurut saksi di sana kulitnya tuh banyak yang lepas gitu Wak. Jadi sama si pemandi jenazah ini kulitnya tuh kayak dikumpulkan di satu plastik supaya nggak bececeran. Terus setelah mandi barulah langsung dikafani, terus disolatkan. Dan karena waktu itu juga udah hampir mau maghrib Wak, jadi akhirnya mereka langsung cepet-cepet kuburin si mayat ini. Setelah siap dikuburkan, tidak ada memang kejadian apa-apa waktu itu Wak. Tapi jam 12 malamnya barulah teror di kampung itu dimulai. Dimana Wak, setiap rumah di kampung itu pintu sama jendelanya diketok-ketok dengan diikuti suara tangis yang sedih kali. Karena apa? Warga kampung didatangi sama sosok yang menyerupai si korban kecelakaan tadi. Dan kejadian itu biar kalian tahu Wak, terjadi hampir 3 hari lamanya Wak. Gemparlah kampung Dwi itu langsung. Dan baru Wak di hari keempat ada nih satu warga yang memang memiliki kemampuan untuk melihat dan juga mengatasi hal-hal yang berbau mistis ini. Panggil aja lah namanya Bang Mudin, kata si Dwi. Bang Mudin ini pun nyuruh semua warga untuk nanti tutup pintu dan jendela sebelum maghrib ya. Dan gak boleh ada aktivitas apapun dulu, kata Bang Mudin. Dan di hari itu Wak, setelah Bang Mudin ngomong itu, setelah jam 12 malam, bukannya hilang suara ketukan itu Wak, masih ada. Suara ketukan pintu itu hanya mengetuk rumah Bang Mudin aja. Barulah dari sana ditanya sama Bang Mudin, kan kamu kenapa? Kamu kenapa neror kami? Apa yang belum kamu selesaikan? Apa yang buat kamu ini berat sampai kamu seperti ini? Dan sosok itu menjawab kalau masih ada sisa kulitku yang ketinggalan yang tak dikubur bersama jasadku. Masya Allah. Oh, barulah dari situ pagi harinya Bang Mudin pun langsung datangin beberapa warga, mereka bermusyawarah dan langsung mendatangi rumah orang tua si korban ini lalu menceritakan semuanya.
Dah, dan dari situ awak mereka langsung mencari nih sisa kulit-kulit korban di tempat mandian jenazah. Ya kan? Kan ditaruh di situ sama si pemandi jenazah ini. Dan betul aja, Wak, masih ada memang sisa kulit korban yang tertinggal di situ. Mereka pun akhirnya langsung mengumpulkan sisa-sisa kulit tersebut dan memastikan tidak ada lagi kulit yang tersisa. Dan setelah selesai mereka pun langsung menguburkan sisa kulit itu bersama si jasad. Dan setelah itu alhamdulillahnya tidak ada lagi nih teror yang menyeramkan terjadi di kampung tersebut. Semoga tenang di sisinya ya. Ya Allah, sedih banget ya. Itu benar nggak sih yang kayak gitu tuh? Maksudnya aku juga sering sih beberapa kali dengar kisah kalau ada salah satu anggota tubuhnya belum lengkap, dia minta tolong gitu. Kalau seandainya ya Allah entahlah, wallahu alam sih ya kayak gitu. Kalau kalian punya cerita yang hampir sama kayak ini pasti pernah dengar juga kan? Tolong aja Wak tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi itu tadi 2 kisah menyeramkan yang aku up di hari ini. Gimana menurut kalian? Dan yang pastinya karena 2 kisah tersebut menyangkut ada beberapa korban yang tidak ada di dunia ini lagi, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah untuk para korban Wak ya. Terima kasih sekali lagi untuk Rio dan Dwi. Salam buat mama ya Dwi ya. Rio juga salam buat teman-temanmu. Kirimkan salam berduka kami untuk orang tua Rian. Semoga mereka semua tenang di sisinya. Amin ya robbal alamin. Dan kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya langsung aja ceritakan dengan lengkap dan rapi di email di bawah ini, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian biar gampang ku ngubungin kalian ya kan. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.